Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi penghafal Al-Quran adalah mimpi bagi setiap manusia yang menganut agama Islam. Bagaimana tidak, Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidupnya menuju jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penghafal Al-Quran pada zaman sekarang ini semakin banyak di pelosok negeri. Dan hari ini saya bersama penghafal Al-Quran yang Masya Allah luar biasa. Beliau menghafalkan Al-Quran hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja. Sangat menginspirasi. Dan selain itu beliau juga memiliki skill-skill yang lain yang menurut saya ini harus diketahui oleh kita semua. Baiklah Sigmania, apa kabarnya? Semoga selalu baik dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Sigma Talk kembali hadir menemani Anda bersama saya Siti Fatimahuz Zahra dan narasumber yang Masya Allah luar biasa ini. Silakan Kakak perkenalkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Nur Karim. Alamat lahir Lebak 11. Tanggal lahir ya 11 Maret. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Berarti adanya di kampus 2 ya? Masuk kuliah dari tahun berapa? Masuk kuliah dari tahun 2016. Lulus kemarin? Alhamdulillah lulus. Congratulations Kak. Nih, Kakak ini beneran menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 2 bulan gitu Kak? Alhamdulillah, qadarullah. Ya Allah memudahkan untuk saya menghafal Al-Quran dalam waktu ya tadi 2 bulan. Tepatnya sih 2 bulan 14 hari kurang lebih. Itu Kakak menghafal Al-Quran itu sejak umur berapa tahun? Kalau menghafal Al-Quran sendiri sih mungkin dari kecil juga kita sudah dibiasakan ya, kalau misalkan namanya ya pendidikan orang tua, insya Allah sih udah dibiasakan untuk menghafal Al-Quran kayak surat-surat pendek gitu kan dari kecil. Terus ya paling sampai ya waktu kecil itu paling sampai surat Ad-Duha. Nah setelah itu lanjut menghafal itu menghafal ketika SMA, kebetulan mondok di Darul Ilmi. Di mana itu Kak? Di Serang. Oh masih di Serang. Masih di Serang. Kebetulan mondok di Serang. Nah, itu setelah mondok juga ya menghafal beberapa surat kayak Al-Baqarah, Al-Anfal, tapi ya rata-rata nggak sampai selesai. Maksudnya Al-Baqarah aja nggak sampai selesai karena memang tadi ya tidak fokus gitu antara menghafal dan juga sekolah seperti biasa. Berhenti setelah lulus, berhenti udah hampir jarang lagi ngafal. Ketika kuliah hampir kurang lebih 3 tahun setengah. Nah, setelah 3 tahun setengah baru lanjutin lagi menghafal dan alhamdulillah bisa ya tadi bisa selesai begitu. Itu di mana Kak ngafal? Di Ma'had Quran Robani di Bandung. Oh di Bandung. Ini kalau motivasi terbesar Kakak ingin menghafal Al-Quran itu sebetulnya apa sih? Ya tadi sebenarnya motivasi terbesar yang saya ataupun teman-teman penghafal Al-Quran yang lain, tadi motivasi terbesar adalah ridho Allah gitu. Ridho Allah ya, semuanya ketika apa yang kita lakukan harapan ridho Allah, insya Allah Allah akan memudahkannya. Tapi ada lagi motivasi selanjutnya begitu, yang memang menunjang motivasi menghafal Al-Quran tadi. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang menghafal Al-Quran juga, terus menjadi keluarganya Allah serta dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak, insya Allah. Itu sih yang motivasi terbesar yang memang ya hari ini saya terus jadikan motivasi dalam diri untuk terus menghafal, merojaah dan merojaah.
Kan kakak berarti menghafalnya itu waktu kakak kuliah nih, semasa kuliah. Jadi sering cerita aja, Iya. kalian sedikit Ya, cerita. apa-apa. Ya kan saya kuliah di Universitas Islam Iya. Negeri Sultan Manasmin Banten di sini. Kebetulan ketika semester 7 kalau nggak salah, semester 7 ya, semester 7 saya tuh udah bimbingan skripsi hampir selesai. Nah, tapi ketika saya mengajukan untuk sidang, tapi karena ada beberapa hal kata jurusan belum bisa sidang dan juga karena jurusan memprioritaskan yang sudah lama begitu, angkatan yang sudah lama, akhirnya ya saya sedikit frustasi sebenarnya karena mengejar untuk cepat selesai kuliah tadi karena memang ya bayaran juga dan dia ingin segera bekerja dan sebagainya begitu. Akhirnya setelah saya frustasi sebenarnya ya tadi ya memantapkan hati, memantapkan diri, ternyata cita-cita yang dulu pernah ada di dalam diri untuk menghafal Al-Quran gitu ada lagi ketika momen itu. Akhirnya ada pendaftaran Al-Quran Robani, saya daftar dan alhamdulillah keterima dan saya cuti. Oh, cuti dulu. Nah, di semester 8 itu cuti. Tadinya sih kata akademik rektorat nggak boleh cuti, tapi alhamdulillah kalau Allah ya ternyata dibolehkan dan saya akhirnya cuti ya satu semester. Cuti satu semester di bulan Januari saya mulai menghafal Quran di Al-Quran Robani. Kalau sistem hafalannya sendiri itu kayak gimana Kak? Di mana bisa? Di sana aja. Itu maksudnya biar sampai cepat banget kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tadi kalau sistem sendiri sih di sana hampir sama mungkin ya, tidak berbeda dengan mahat-mahat yang lain yang memang diprioritaskan untuk menghafal Al-Quran. Tapi ya lagi-lagi memang yang paling berpengaruh adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan. Ketika kondisi lingkungan ini ya rata-rata menghafal Al-Quran, kita juga kan terpacu untuk menghafal Al-Quran. Itu akan lebih mudah rasanya kita untuk menghafal Al-Quran ketika lingkungan itu ya para penghafal Al-Quran juga. Kalau untuk sistemnya sendiri sih sebenarnya jadi di sana dikasih kita metode begitu ya, metode untuk menghafal kita dikasih kayak jadi metode menghafal misalkan ada metode yang memang sudah familiar di kalangan para penghafal Al-Quran seperti membaca satu lembar itu 20 kali membaca aja. Nah ketika bacaan ke kan 20 kali nih. Ketika bacaan ke 18, ke 19, ke 20 itu kita tanpa melihat dan rata-rata kalau memang kita fokus serius, insya Allah ketika itu satu halaman itu kita hafal gitu. Itu sih kalau metode di sana seperti itu. Tapi ya yang saya alami saya tidak memakai metode itu gitu. Tapi ya lambat tahun kita akan menemukan metode diri sendiri ketika memang kita menghafal. Walaupun banyak nih misalkan disarankan untuk memakai metode bil makna misalkan dengan arti, jadi menghafal dengan arti, atau tadi metode dengan membaca 20 kali gitu. Tapi ya kita akan menemukan metode diri kita sendiri ketika sudah terus menghafal gitu. Itu sih kalau gitu. Itu ngafalnya dari juz pertama apa dari juz terakhir? Nah, dari kebetulan kalau metode di sana sendiri dari juz pertama sampai juz terakhir. Benar beda-beda kan? Dia per kaca pertama, Ya, kaca pertama baru dibalikin lagi ya, gitu. Perhalaman. Tapi ya kadang-kadang ya tadi ketika kita sudah cepet gitu ya, cepet kadang-kadang ya satu kali setoran itu kita ya bisa satu lembar, bisa 2 lembar gitu. Jadi karena memang kalau misalnya kita hanya setoran per halaman aja ya yang dikhawatirkan kan ya yang halaman ini hafal, ketika kita menghafal yang halaman selanjutnya justru yang halaman ini hilang gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Hal tidak seperti itu, makanya ketika udah mulai lancar menghafal gitu, kita udah punya metode sendiri, ya akhirnya kita mencoba untuk menghafal ya 1 lembar atau 2 lembar. Itu ada ustadznya langsung membimbing masing-masing. Iya, ada musyrif.
Kalau seandainya waktu menghafal sendiri yang paling bagus itu apa nih yang kakak rasakan gitu? Untuk waktu menghafal yang paling bagus itu ya kurang lebih jam-jam malam sebenarnya. Malam kayak setelah masa-masa tahajud misalkan dari jam 3 sampai setelah subuh itu masih bagus karena memang ya di situ kondisi tubuh masih fit karena setelah istirahat, terus kondisi otak juga masih fresh gitu. Akhirnya ya insya Allah pada Allah ya mudah kita untuk menghafal. Terus di waktu setelah maghrib, nah ada beberapa penelitian bahwa di waktu setelah maghrib ini ketika kita membaca Al-Quran akan tadi meningkatkan 80% kecerdasan otak kita, gitu kurang lebih. Jadi menghafalnya cuma dalam 2 waktu aja. Kalau di sana sih menghafalnya tadi full 1 hari. Oh, selama 1 hari itu terus. Tapi yang paling efektif untuk menghafal itu yaitu waktu-waktu tadi setelah subuh sama setelah maghrib. Terus selama 2 bulan 15 hari itu pernah gak sih kayak ngerasain wah capek banget, frustasi kayak males gitu? Di awal-awal sih, jadi di awal-awal kan memang ya tadi adaptasi ya, ketika kita memasuki satu lingkungan ya kita akan adaptasi terhadap lingkungan itu. Ya tadi saya ketika yang memang biasanya dihirup pikuk kampus begitu, terjun ke dunia menghafal Al-Quran ya saya juga adaptasi lagi. Ya, bahkan 1 hari itu 1 hari saya hanya dapat di awal hanya 1 lembar sampai maksudnya diri pribadi sampai muhasabah diri begitu apa sih mungkin entah itu dosa atau apa yang kita pernah lakukan sehingga menghambat. Ternyata memang ya adaptasi yang ya tadi yang dilakukan saya ketika menghafal Al-Quran lagi seperti itu. Sempat frustasi gimana nih gak hafal nanya kesana kesini, nanya kesana kesini ke teman kenapa kamu ya udah banyak hafalan dan sebagainya cepet hafalnya. Ya akhirnya ya lambat tahun ya kita terus meningkatkan daya hafal kita gitu. Ya akhirnya Allah juga yang memudahkan. Itu di Ma'had Rabbani itu rata-rata emang hafalannya pada cepet atau gimana? Alhamdulillah rata-rata pada cepet sih sebenarnya. Karena memang ya tadi ditambah lingkungan yang baik, terus fasilitas juga alhamdulillah mendukung gitu. Jadi kayak misalkan ya banyak lah Ma'had yang lain yang memang secara sistem bagus tapi fasilitas tidak mendukung, akhirnya menghambat juga untuk menghafal cepat gitu. Kalau Qurannya sendiri itu pakai mushaf yang mana? Mushaf Utsmani biasa sebenarnya. Tapi kan untuk pemilihan mushaf juga kan ini penting sebenarnya. Iya, sebenarnya itu ya. Sebenarnya penting. Hari ini banyak digaungkan mushaf yang memang sudah dibagi per warna biasanya hari ini untuk Quran hafid. Ya, mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa itu bagus gitu, mushaf itu bagus. Tapi ada beberapa juga yang mengambil nilai karena memang kefokusan mata kita, visual kita itu terfokus di beberapa warna gitu. Akhirnya justru ya menyulitkan untuk kita fokus terhadap ayat-ayat itu. Tapi kalau misalnya satu warna nih, misalnya di dalam Al-Quran itu ya warna maupun list Qurannya itu warna hijau misalnya, ya udah warna hijau aja agar kita fokus. Jadi kita hanya melihat warna hijau gitu di Quran itu. Soalnya ada tuh yang warna kuning, kuning biru sama hijau. Iya, itu. Nah itu ada beberapa muhafid atau para penghafal Quran yang menganggap bahwa itu bagus, baik karena memang tadi ingatan mungkin dibagi per warna itu. Tapi ada beberapa juga yang menganggap bahwa itu justru sulit karena fokus visual kita itu terbagi. Kalau buat kayak menjaga hafalan tersendiri itu kayak gimana? Apa ada metodenya yang diajarkan di sana atau emang itu dari pribadi masing-masing? Ya, paling tadi sesuatu yang baik ini nggak mungkin kan tercampur dengan sesuatu yang buruk begitu. Nah, tadi ketika menghafal Al-Quran, memurojaah dan sebagainya adalah sesuatu yang baik, maka hal yang pertama yang harus dijaga adalah maksiat gitu. Karena memang ya ketika kita bermaksiat kepada Allah ya mustahil rasanya ya hafalan itu akan terus ada dalam diri kita gitu.
Makanya yang harus paling pertama dijaga untuk menjaga hafalan adalah jaga diri kita dari maksiat. Kedua, paling kita terus murojaah minimal ya, misalkan untuk membaca sendiri, membaca Al-Quran sendiri, tilawah sendiri itu ya untuk saya pribadi sih ya, satu hari minimal ya 2 juz gitu untuk tilawah sendiri. Tapi untuk murojaah minimal kita ya berusaha untuk satu hari itu ya kurang lebih misalkan nggak usah banyak-banyak, 5 halaman gitu, karena memang tadi yang penting continue. Sebenarnya menghafal itu mudah, yang susah murojaahnya. Iya benar banget. Nih kan sekarang kakak lagi, maksudnya nggak cuma fokus ngafal atau murojaah doang, itu nyempetin waktu ini tuh kayak gimana? Ya tadi sih sebenarnya ketika motivasi kuat dalam diri kita, ya kita akan, misalkan kita punya motivasi kuat untuk menghafal Al-Quran, sesibuk apapun kita, banyak aktivitas kita yang kita lakukan, ya tadi ketika motivasi kita kuat, ya kita akan menyempatkan untuk tadi membaca Al-Quran, murojaah. Saya biasanya kan kalau misalnya ada aktivitas dari, pokoknya sebelum subuh itu sudah wajib kan, ya saya sudah mewajibkan pada diri saya setelah subuh atau sebelum subuh itu kita sudah baca Al-Quran, sudah menghafal, sudah murojaah lagi. Nah biasanya ya tadi di waktu-waktu yang cepat tadi, kayak setelah maghrib mungkin saya membaca lagi gitu, karena memang aktivitas sudah selesai kemungkinan di setelah maghrib itu. Terus kalau dalam kebiasaan sehari-hari itu, kebiasaannya harus kayak gimana gitu selama menghafal Al-Quran? Iya tadi untuk menjaga hafalan juga kan, ya yang harus dibiasakan para penghafal Al-Quran ya dalam sholat misalkan kita harus bisa memurojaah hafalannya dalam sholat gitu, dalam setiap sholat, agar tidak lupa gitu ketika kita dilupakan dalam sholat. Ya tadi untuk salah satu metode murojaah terbaik juga yaitu memakai dalam sholat. Ya, sampai ketika sudah sering dipakai ya baca Al-Quran atau Al-Quran yang dihafalkan itu ya sama kayak Al-Fatihah gitu, semudah Al-Fatihah gitu kan. Kayak ya kita kayak hari ini aja kita Al-Fatihah, pernah nggak sih kita sadar kapan kita ngafal Al-Fatihah gitu? Iya kan, sebenarnya nggak pernah, cuman karena emang itu dipakai sholat tiap hari terus menerus, ya itu nggak lupa gitu walaupun kita ngapa-ngapain. Tapi untuk kebiasaan yang lain paling ya tadi selain menjaga maksiat mungkin ya terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena memang kuncinya ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Silahkan bacain. Kalau 282 kan paling panjang. Paling panjang itu di Al-Quran. Kan yang paling panjang di ayat-ayatnya itu ya berbunyi wattaqullah wa yu'allimukumullah gitu. Jadi ya bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuannya. Ya ketika kita hari ini yakin bahwa Al-Quran adalah salah satu kalam Allah gitu, pengetahuan yang Allah berikan untuk manusia, ya tadi ya Allah akan memudahkan ketika kita bertakwa, ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah itu, karena memang ya takwa ini ya salah satu kunci dari segala kunci. Tidak hanya menghafal Al-Quran tadi wattaqullah yu'allimukumullah, ketika kita ingin mendapat kemenangan ya wattaqullah la'allakum tuflihun, wattaqullah wa yarzuqkum min haitsu la yahtasib. Ketika kita ingin rezeki kita ditambah, ingin rezeki kita dimudahkan tadi, ya tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau buat tingkatin ketakwaan sendiri tuh kayak gimana sih gitu? Kayak kadang kayak gimana ya, kayak ngerasa hampa sendiri gitu tuh. Ya kita memulai dari diri sendiri sih sebenarnya. Kayak misalkan ya tadi yang hal-hal yang wajib jangan sampai kita tinggalkan gitu. Ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kayak sholat 5 waktu yang memang sudah wajib begitu. Terus ya upayakan dalam meningkatkan ketakwaan ini hal-hal yang sunnah pun kita laksanakan begitu, kayak puasa Senin Kamis gitu, sholat sunnah rawatib, sedekah dan sebagainya. Ya tadi agar menopang diri kita untuk terus meningkatkan ketakwaan tadi. Kalau ini kan menjadi selama menghafal Al-Quran ini, selama menghafal Al-Quran itu apa sih yang kakak rasain feedback dari hafalan itu sendiri gitu?
hal yang saya rasain feedback dari menghafal ya, dari hafalan sendiri ya, kita lebih bisa mentadaburi hal-hal yang terjadi di sekitar kita sih, lebih ke situ. Misalkan ya kayak kondisi hari ini, misalkan kondisi hari ini memang yang kita hari ini sedang berada di wabah pandemi COVID-19 begitu ya. Ketika saya setelah menghafal Al-Quran ya, saya ya bertadabbur aja begitu, melihat kondisi hari ini begitu. Kita memang yang disadarkan oleh Allah bahwa ya tidak ada sesuatu yang bisa menandingi apa yang telah Allah kehendaki gitu. Ketika Allah sudah berkehendak menjadikan virus corona ini, virus COVID-19 ini bisa mewabah di seluruh dunia, bisa memberhentikan kegiatan di dunia gitu. Tidak ada yang bisa memungkiri gitu. Bahkan ya sekelas kekuatan terbesar di dunia seperti Amerika dan Cina aja, mereka justru kewalahan menangani virus ini gitu. Kalau selama Al-Quran tuh punya ini gak sih kayak figur yang disukai gitu? Selama menghafal Al-Quran ya, tadi mungkin yang memang figur yang disukai Ustadz Adi Hidayat sih gitu. Karena memang ya, beliau selain ya penghafal Al-Quran begitu yang memang hafalannya sudah bisa diacak gitu ya, sudah bisa diacak, dan ya ada banyak lagi kelebihan yang beliau miliki gitu kalau untuk penghafal Al-Quran. Udah pernah ketemu sama beliau? Alhamdulillah belum. Jadi kalau lihat nih, kalau saya Hidayat bisa ketemu nih sama Kak pribadinya. Kalau harapan kakak sendiri untuk kedepannya seperti apa? Harapan untuk saya sendiri apa harapan untuk semua atau gimana? Untuk kakak, kemudian untuk semua gitu. Harapan saya sendiri sih, untuk saya sendiri ya semoga saya bisa terus meningkatkan kualitas hafalan saya sehingga bisa seperti Ustadz Adi Hidayat gitu, seperti bisa diacak dan sebagainya, dan saya bisa ya mengamalkan apa yang telah saya hafal gitu, untuk diri saya dan orang lain. Dan harapan untuk semuanya begitu, untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh mahasiswa UIN Banten gitu, untuk seluruh tadi umat Islam yang ada di Kota Serang di UIN, saya punya harapan besar begitu kepada kita untuk sama-sama ayo menghafal Al-Quran, sama-sama ayo menjadi bagian dari penghafal Al-Quran, ayo menjadi tadi muharrik Al-Quran, orang-orang yang memang menjalankan apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan juga mengamalkannya begitu. Harapan untuk semuanya. Kalau cita-cita sendiri? Cita-cita kan biasanya sering berubah ya. Iya. Kita semua ya tidak mangkir bahwa dari kecil SMP, SMA, kuliah kadang-kadang cita-cita berubah. Bahkan ketika kuliah ya udahlah jadi apa aja juga nggak apa-apa. Yang penting mah kita bisa membagi orang tua, bisa mencukupi kebutuhan kita sebenarnya. Ya, untuk saat ini ya saya bercita-cita sih ingin punya pondok pesantren sendiri. Masya Allah. Ingin punya pondok pesantren sendiri, terus bisa ya tadi sebelum punya pondok pesantren ya saya pengen melanjutkan studi gitu di Timur Tengah. Sekarang juga lagi mencoba daftar gitu. Di Madinah. Oh, di Madinah. Kalau pesan dan kesan nih untuk para sigmania yang lagi nonton, gimana pesan dan kesannya? Ya, pesan dan kesannya Bismillahirrahmanirrahim. Pesan untuk para sigmania, untuk seluruh yang menonton di channel Sigma, pesannya tadi bahwa menghafal Al-Quran adalah mudah. Kemudahan itu akan kita dapat ketika kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada yang sulit sebenarnya ketika ada kemauan lebih yang kita miliki dalam diri kita. Ya, tadi mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu susah dan sebagainya, tapi insya Allah ketika ada kemauan lebih, ketika ada motivasi untuk menghafal Al-Quran, ya qadarullah Allah akan memudahkan kita untuk hafal Al-Quran gitu. Kesannya mungkin
kesan di sini apa gimana? Kesan selama menghafal Al-Quran atau kesan di sini tidak bisa? Ya kesan selama menghafal Al-Quran tadi kita kesannya ya saya pribadi ketika menghafal Al-Quran ya banyak mengalami perubahan-perubahan baik dalam diri gitu, terus banyak mengalami keajaiban-keajaiban yang memang Allah berikan sendiri gitu. Allah berikan sendiri ketika menghafal Al-Quran, baik yang terjadi dalam diri saya, keluarga saya, dan juga orang-orang yang di sekitar saya gitu. Tadi bagi para Sigmania yang sedang menonton dan ingin menghafal Al-Quran, ayo kita sama-sama menghafal Al-Quran, ya sama-sama bisa menjadi bagian dari menghafal Al-Quran gitu. Agar tadi kita bisa bersama lagi, sama-sama lagi kumpul bersama nanti di akhirat. Nih kan sesinya ini udah mau selesai. Udah. Nah, tapi sebelumnya saya mau ini dulu. Apa sih kayak biar Sigmania tahu bahwa hafalan kakak tuh bener-bener apa ya, kayak hebat banget gitu. Saya mau nyoba yang ini. Apa sih mencoba sambung ayat? Apa ya? Satu ayat aja nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masya Allah. Jadi Sigmania kalau nggak percaya nanti sambil dengerin ini Sigmania bisa buka lagi Al-Qurannya. Ayat berapa? Ayat berapa tadi? Ayat. Kalau ayatnya saya lupa nih. Ayat berapa ya? Dan nanti Sigmania sendiri bisa lihat ya. Oke, baiklah itulah tadi obrolan singkat bersama kakak yang Masya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau dan menjadikan beliau sebuah inspirasi atau motivasi untuk kita semua. Dan makasih banget nih Sigmania udah nemenin kita dari pertama sampai akhir. Terima kasih juga buat kakak yang menyempatkan waktunya untuk hadir di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan bahwasannya ini adalah sebagian dari jalan dakwah. Amin. Amin. Oke, saya Siti Fatimah Tujara pamit undur diri. Qulil haqa walau kana murran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.